tak zoom ki cek ketok ora? Alhamdulillahirabbil alamin wa kafa. Ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, terkhusus segenap pengurus cabang internasional Nahdlatul Ulama Changhua dan PCINU se-Taiwan yang saya muliakan, para pejabat yang hadir di siang hari ini, perwakilan dari KDI dan unsur terkait yang saya hormati, segenap panitia pengajian hari ini yang saya cintai, sahabat-sahabat saya BMI rahimakumullah. Tuku bawan bakule perawan, perawane ayu bokonge lemu. Sahabat-sahabat saya Taiwan yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Saya ingat betul pengajian akbar terakhir di Taiwan yang datang saya gara-gara corona. Sekarang setelah corona tutup, karena corona sudah kehilangan wibawanya, karena corona sudah tidak mematikan. Dan untuk memulai pengajian di Taiwan, alhamdulillah kembali saya hadir. Jadi kau yang mengakhiri, kau yang mengawali. Mudah-mudahan ini pertemuan yang baik dan semuanya mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala. Belajar dari kasus COVID, kita begitu cepat kehilangan waktu. 2 tahun lebih waktu hilang gara-gara COVID. Pelajaran apa yang bisa kita ambil, Bapak Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak sekalian? Ada perbedaan yang cukup signifikan antara uang dan waktu. Apa perbedaan yang sangat penting antara uang dan waktu? Silakan untuk mengkondisikan yang di depan duduk, karena yakinlah mereka datang pengen melihat wajahku, tidak pengen melihat bokong. Apa perbedaan penting antara uang dan waktu? Semua orang bisa tahu berapa sisa uang yang dia miliki, tapi tidak semua orang tahu berapa sisa waktu yang dia miliki. Tapi anehnya apa? Banyak orang kehilangan waktu demi uang, dan banyak orang bersedih ketika kehilangan uang, namun tidak pernah bersedih ketika kehilangan waktu. Uangmu ada berapa bisa kamu lihat di tabunganmu, tapi sisa waktumu tinggal berapa tidak pernah bisa kamu ketahui dimanapun berada, berapapun sisanya. Disitulah kenapa kemudian dikatakan al-waktu asmanu minad dhahab. Waktu itu lebih berharga dibandingkan emas. Saya melihat sahabat-sahabat saya di sini, ada yang udah puluhan tahun di Taiwan. Pertanyaannya adalah, apa yang sudah bisa kita lakukan selama puluhan tahun itu di Taiwan? Mungkin jawabannya apa? Ada yang jawab, Gus, saya sudah bisa bangun rumah saya di desa. Bagus. Gus, saya sudah bisa menyekolahkan anak saya sampai perguruan tinggi. Keren. Atau mungkin juga ada yang bilang, Gus, puluhan tahun saya di Taiwan. Kenapa? Saya sudah bisa nambah apa? Istri. Yang jawab yes itu pasti jangan. Itu tujuan.
Untuk rondo. Di Temu cerewet. Ternyata apa? Waktu yang terbaik itu bukan waktu yang kita habiskan untuk uang. Bukan waktu yang kita habiskan untuk bekerja. Tetapi waktu yang terbaik itu adalah ketika ada nilai manfaat untuk Allah. Ketika waktu yang kita yang berjalan ini, mohon maaf, kita maksimalkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Makanya Allah uji dengan satu peringatan namanya COVID. Bagaimana kita bersikap dengan COVID itu? Tahu-tahu sudah 2 tahun setengah. Dan Alhamdulillah, hari ini kita kembali bertemu. Kalau dikatakan waktu itu lebih berharga daripada emas, mudah-mudahan kesempatan emas ini tidak kita sia-siakan. Amin. Makanya waktu adalah emas. Makanya kalau istrinya minta emas dikasih waktu. Nah, saya melihat ada kondisi dan posisi yang cukup ideal bagi teman-teman BMI sebagai agen dakwah. Kalau Nabi Muhammad mengatakan balighu anni walau ayat, sampaikan dariku walaupun cuma 1 ayat. Coba komunitas Nahdiyin yang ada di Taiwan, alangkah indahnya kalau semuanya menjadi agen dakwah. Tapi saya bukan dai, Gus. Iya. Saya bukan ustadz. Iya. Saya bukan kiai. Iya. Yang perlu diingat adalah dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Tapi saya belum alim, Gus. Ingat, berdakwahlah sampai alim, jangan nunggu alim baru berdakwah. Sama halnya saya bilang, berangkatlah ke masjid sampai tua, jangan nunggu tua baru ke masjid. Bersedekahlah sampai kaya, jangan nunggu kaya baru sedekah. Kalau nunggu kaya baru sedekah, pertanyaannya, yo lah kowe sugih, lah orang promos. Coba, bagaimana umpamanya dakwah yang paling sederhana? Sehingga apa? Risalah yang Allah turunkan melalui Nabi Muhammad itu bisa disiarkan kemanapun kita berada. Saudara-saudara sekalian, nyuwun sewu, Islam itu kan sebenarnya intinya cuma ada 2. Yang pertama rahmat, yang kedua akhlak. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, rahmat. Yang kedua akhlak, nama buistu li utammima makarimal akhlak. Kalau Anda lihat postingan saya di media sosial, akhir Desember saya ke Eropa. 5 hari saya di Tanah Suci, 5 hari saya di Belanda, sehari saya di Belgia, 5 hari di Prancis, kemudian 5 hari di Doha, Qatar, melihat final Piala Dunia. Alhamdulillah jagoan saya kalah, Indonesia. Tapi saya mencatat walaupun Prancis kalah dari Argentina, Argentina bisa mengalahkan Prancis. Alhamdulillah, Indonesia tidak pernah kalah dari Argentina. Kenapa? Nggak pernah bertanding. Makanya kita pertahankan, jangan sampai Indonesia ketemu dengan Argentina, daripada kita malu berjamaah. Saya melihat apa? Ada kecenderungan di Belanda, negara yang sangat maju, banyak orang menjual gereja. Ketika saya tanya, kenapa Anda menjual gereja? Karena mejanya kecil, degannya datang. Kamu naruhnya bingung. Bawa damnya oke, meja ciut gue goblok. Lagian minuman sebanyak ini gue ngombe iki apa ngombe cangkem sapi. Ini apa, Mas? Tapi balik saya nyebut kamu ngaji di sini. Saya ngomong gitu, baju putih ya, Cok.
Kalau ini kopi. Kenapa saya suka kopi, Mbak? Tolong Anda segera ngopi, karena hidup itu butuh inspirasi, bukan halusinasi. Iya, mantap. Ketika berbicara rahmat dan akhlak, coba kita lihat negara-negara maju. Kalau di Asia seperti Jepang dan Korea, apa yang membedakan antara negara-negara itu dengan Indonesia? Bedanya satu. Kalau negara seperti Belanda, Swiss, ini negara yang saya bilang apa? Saya melihat Islam, tapi saya tidak melihat orang Islam. Sementara di Indonesia, saya melihat orang Islam, tapi kurang melihat Islam. Kenapa demikian, Gus? Coba kita lihat. Negara-negara di Eropa yang maju atau di Asia seperti Jepang, mereka negara berakhlak, tapi nggak ada rahmat. Sementara di Indonesia ada rahmat, tapi kurang akhlak. Contoh, Jepang bertanding di Doha, tim nasionalnya kalah. Anda tahu yang terjadi apa? Sampah-sampah di dalam stadion semuanya dipungut oleh supporter, padahal kalah. Bayangkan kalau kenapa? Mereka punya akhlak, tapi nggak ada rahmat. Makanya nggak ada Islam. Sementara di Indonesia ada orang Islam, tapi jarang kita melihat nilai-nilai Islam. Kenapa? Karena di Indonesia ada rahmat, tapi nggak ada akhlak. Coba selesai pengajian di tempat kita di Indonesia, mohon maaf, sampah bertebaran di mana-mana. Betul? Alasannya apa? Tanggung jawab panitia. Lah ngono kuwi lah otakku bosok. Wis pengajian ora urun, tinggal sampah. Ini menjadi problem. Makanya kenapa kemudian saya bilang, ketika satu saat Mas Dedi galau atas semua keadaan yang dia lihat. Waktu itu dia dilau antara dilema dan galau. Karena dia banyak dibully, bahkan kontrak dia endorse dibatalkan gara-gara dia masuk Islam. Dengan melihat postingan-postingan orang Islam yang justru banyak caci maki. Saya bilang, ini fakta yang menunjukkan bahwa Indonesia ini full rahmat tapi kurang akhlak. Bagaimana saya bisa membantu dakwah Gus Miftah, dia bilang. Akhirnya dia saya panggil, botak kamu sih. Karena Mas Dedi ini orang yang mampu menumbuhkan motivasi untuk orang lain, tetapi tidak mampu menumbuhkan rambutnya sendiri. Saya bilang, Mas Dedi, kamu dengerin. Orang non-Islam itu tidak membaca Qur'anmu, tidak membaca hadis, tetapi membaca akhlak dan perbuatan. Artinya apa? Kalau kamu ingin mensiarkan Islam dengan rahmat dan akhlaknya gampang. Perbaikilah akhlakmu, perbaikilah kelakuanmu, perbaikilah perbuatanmu. Maka orang akan berbondong-bondong masuk Islam. Coba kalau kita tampilkan Islam di Taiwan, Islam yang ramah. Selesai pengajian, tempatnya bersih, ada program-program positif. Orang melihat Indonesia yang dilihat Islamnya, maka mereka tertarik masuk Islam. Coba Anda bayangkan, kalau yang dilihat dari kita apa? Perkelahian, tawuran, mabuk-mabukan. Orang akan mengatakan, kok Islam seperti itu? Makanya semua yang hadir ini harus menjadi agen dakwah. Apalagi sekarang era medsos. Ingat, satu peluru polisi hanya bisa nembak satu kepala. Tapi satu postingan di medsos itu bisa nembak jutaan kepala. Saya tadi pagi dapat kiriman apa? Ada banser turun dari kereta, ada yang nyunting, oh Gus Miftah datang. Padahal bukan saya. Amplop yang berbeda. Kan saya sering bilang, strategi bisa di copy, rezeki nggak bisa dipaste. Bapak NU, Ibu Mus, Kakang Ansor, Adeva tayan tahlilane saben malam, mulih tahlilan padha nggawa perkataan. Pandani oke ya.
Katanya bocah iki sing bengok tok ganjel tok kayak iki. Jadi begini, kalau tadi Anda ngomong ria, dakwah itu kan dari masa ke masa terus memperbaharui metodologinya supaya tidak ketinggalan zaman. Zaman Nabi bilisan, pakai orasi, retorika. Zaman sahabat bil kolam, nulis. Zaman wali bisa kofah, budaya. Sekarang bil medsos. Ceramah Gus Miftah tahun 2021 di Gereja Jakarta Utara. Trending viral nomor 1 dunia. Diposting sama Deddy Corbuzier, sehari postingan ditonton 7 juta kali. Dikomentari 100.000 kali lebih. Semuanya mencaci maki. Apakah Gus Miftah sakit hati? Tidak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Pulang dari gereja langsung saya dibilang, Miftah kafir. Apa jawaban saya? Gak masalah, sahajat lagi. Tapi coba, apa dampak positifnya? Satu keluarga dari Amerika masuk Islam gara-gara ceramah itu. Satu keluarga ateis dari Belanda masuk Islam. Nah, saya bilang, kalau dulu Wali Songo itu dakwah mengislamkan orang kafir, kalau sekarang mengkafirkan orang Islam. Alasannya apa? Saya dibilang kafir karena masuk tempat ibadah agama orang lain. Padahal kamu di sini semuanya masuk rumah orang lain. Berarti wong sakbene kabeh kafir. Yo sadar meneh kok repot. Orang kafir 70 tahun kata Nabi membaca la ilaha illallah sekali itu terbakar kekafirannya. Masa kita tiap malam tahlilan dibilang kafir? Kan goblok. Tapi apa yang terjadi coba? Gara-gara postingan itu, saya dapat undangan dari wali kota Los Angeles, Amerika Serikat untuk berbicara radikalisme dan toleransi. Berarti apa? HP ini agen dakwah nih. Lah kamu punya HP yang kamu lihat, ya Allah kebaya merah. Bojone sabunan hubungannya. Mau ketik. Sallu ala Nabi Muhammad. Terakhir kula matur nopo viral lah karena prestasi bukan sensasi. Menyebarkan rahmat dengan prestasi. Coba kalau di Indonesia itu kadang-kadang nggak telat ya viral. Kamu nanya. Makanya tadi ada mana tadi dari Kuangin yang minta ngaji tadi itu. Gus besok bisa ngaji nggak di Kuangin? Tak jawab. Kamu nanya. Sama halnya besok di alam kubur saya ditanya sama malaikat munkar nakir, man rabbuka? Tak jawab. Kamu nanya. Ibunda Mono yang viral. Sekarang di Indonesia yang lagi viral apa? Lato-lato. Wih lato-lato itu sengaja Allah ciptakan dia nyanyi cangkeme wong wedok tak kan? Orang sampai jarang dolanan lato-lato. Wajib tatap indase kamu. Sekarang yang lagi viral itu Fajar Sad Boy. Kamu berapa bersaudara? 4. Yang paling tua siapa? Bapak. Sangel lah. Iki lho Mbak melu-melu nggo kacamata ireng. Malah kok tukang pijet yo. Sallu ala Nabi Muhammad. Nah, ngomong soal rahmat dan akhlak itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, Al-Quran itu kan susah untuk dipahami kalau tidak membaca hadis. Makanya kenapa sumber hukum dalam Islam itu ada Quran, hadis, ijma, qiyas. Ini khususnya bagi orang Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Nah, untuk memahami Islam sebagai rahmat, Kanjeng Nabi melengkapi dengan keterangannya di dalam hadis. Hadis itu jumlahnya ratusan ribu, bahkan jutaan hadis. Karena semua sendi pernah
Jutaan hadis itu porosnya aja Pak. Berapa Bu? Pak. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Kalau ngomong pamer. Coba. Tandai matamu. Yo tak go meneh kok. Yo ora pantes dijempol kabeh kok. Lempar Bu. Yo tangkar aku. Buat dirampok $100 jalur cincin. Kenapa? Lagi musim. Kok musim menyenangi rondo ini? Asing paling cilaka meneh. Nyenengi bojone wong. Malah gawe status ning HP. Bojomu adalah semangatku, matamu. Apa Bu? Bojomu adalah milikku. Atiku rasane lara. Nyawang ora kuwi dhisik. Nyawang kanca adoh karo agama. Ra duwe tata krama, Qur'ane ra diwaca, salate ya ditinggalno. Apa iki wis jamane cacak enom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yang dikepuki, ayo rene gedang ngaji. Sholawat ya Rabbi bil balik maqasidana wa ghafir lana ya wasi'an huwa turja safatu li kulli haum ahwali muqta sing bar tiga rabi atiku rasane lara nyawang kowe rabi karo wong liya nangis kete Allahku ramo ajur rasaku kowe tega ninggal aku. Sholawat sing bater ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana Muhammadun ya wasi'al karami huwal habibul ladzi turja safatu li kulli hawmin ahwali
karo sumpah Oh, barangnya nggak ya Pak ini? Mbien bakal Apa nih? Nak kerennya bareng orang ini. urip Podo udah gini. Podo bareng udah gini. pancene Kan Pak, kereta sini jam berapa? madotami Kawas berapa? rabi karo wong Le podo sak kereta. blenjani Tak kereta. tresno kuna Naksi. kuwi rasane Enggak ngerti ya. Ini memang tak ngerti ya. baper Didut meneh nyanyi dia lagu cinta suwe-suwe lupa nuruti kekarapanmu sak waya-waya yen wis tak wanti-wanti aja mlebu muriara kurang ajar kenyataannya enak sekali berarti mantap Iya lah bener loh. Iya bener. ya nggak penting nggak usah dilakukan skala prioritas kan nggak mungkin kamu menjadi Taiwan selama-lamanya betul semuanya pengen kembali membangun rumah tangganya dengan normal ketemu anak bojone dan kita nggak pernah tahu masa depan kita seperti apa dulu banyak kok berawal dari BMI dari TKI pulang jadi orang hebat di Indonesia betul ingat masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe nggak ada yang tahu orang sekarang itu siapa nanti bisa ini pulang dari ustadzah mantan BMI jadi ustadzah terkenal karena kebaya merahnya yang ketiga etika pelaksanaannya nah ngomong soal etika ini kembali kepada akhlaknya orang Indonesia mas coba saya itu kemarin pas nonton final Piala Dunia saya mau cerita karena jagoan saya kalah Brasil saya cuma senang sama pemain namanya Mbappe saya ke Paris beli kaosnya Mbappe Paris Saint-Germain masuk stasiun mas ke kereta sak stasiun isinya kabeh nganggo kaos Argentina ayo aku bayangin lah sampai aku bayangin pada karo ngene nganggo kaos Persebaya mangkat ning Malang isine Arema kabeh. Iso mudarak. Wis mati. Lah karo-karuan pokoke. Saya ke istri saya bilang, "Beb." Saya bilang, "Apa saya?" Bukan saya tahu Roji. Apa kita nggak habis ini? Kita pakai kaos Paris Saint-Germain, semuanya Argentina. Ternyata apa? Etika mereka luar biasa. Gak sedikit pun kami disentuh. Jangankan disentuh, diolok-olok saja tidak. Ini ngomong apa soal etika? Saya nonton sepak bola di Gelora Bung Karno, mohon maaf timnas main. Saya duduk di VIP di bawah. Dari atas ada air, push, tak pengen hujan. Ternyata supporter dhuwur nguyuh katanya. Ning dasku cerot. Artinya apa? Akhlak inilah yang kemudian diingatkan oleh Nabi soal etika. Makanya hadisnya apa tadi? Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang baik itu jelas, yang jelek itu juga jelas. Nah, di Indonesia itu kadang-kadang etika bisa berlangsung hanya untuk nutupi kepentingan individu atau politiknya. Contoh, saya tadi malah baru ngomong soal makanan sama mas-mas di sini. Saya sepakat kalau di Taiwan itu ada sertifikasi halal. Kenapa? Karena rata-rata masakan di Taiwan itu haram. Makanya dibutuhkan sertifikasi halal. Kalau di Indonesia, saya nggak sepakat ada sertifikasi halal. Yang harus dicari itu sertifikat haram. Kenapa? Karena mayoritas makanan di Indonesia halal. Yang harus disertifikasi yang haram. Tapi pertanyaannya, kenapa MUI tetap menggunakan sertifikat halal bukan haram? Karena kalau memberikan sertifikat yang haram, toh mereka nggak punya duit. Karena yang paling banyak duitnya itu sertifikasi halal. Betul.
Malah oh tenang. Anak besan sudit ya ini. Hidup mana bengok mesi ya mesi. Ditandang ya. Iya kan Kayak mana ya tinggi mesi ya mesi. Saya ditanya sama Atta Halilintar. Gus, kenapa dukun itu dipanggil orang pinter? Iya nih. Dukun itu dipanggil orang pinter karena yang datang orang goblok. Kenapa dukun dipanggil paranormal? Karena yang datang orang abnormal. Makanya kemarin saya dilaporkan polisi gara-gara dukun ke Polres Jakarta Selatan. Kan saya bilang, kalau memang manusia itu mampu, seharusnya dukun itu istrinya paling cantik. Kenapa? Karena dukun jual pelet dan pengasihan. Tapi faktanya banyak dukun bojone cangkeme meromos. Berarti dukun ora iso apa? Padahal saya bilang, dokter itu nggak bisa apa-apa, Mbak. Buktinya apa? Kalau memang dokter itu bisa apa-apa, seharusnya dokter badannya paling sehat. Wong dokter pekerjaannya menyehatkan orang lain. Tapi faktanya dokter ya loro. Saya punya teman dokter THT, telinga hidung tenggorokan. Wong malah budek kan goblok. Kalau memang manusia itu bisa, seharusnya polisi itu rumahnya paling aman, betul? Karena pekerjaan polisi mengamankan rumahnya orang. Tapi buktinya ada polisi nembak polisi di rumahnya. Polisi. Berarti polisi yora aman. Makanya saya ditanya hebat mana polisi TNI sama Banser? Banser. Kenapa alasannya? Alasannya sederhana. Polisi tentara SK-nya banyak masuk bank untuk utang jaminan. Banser nggak ada yang SK-nya masuk bank untuk jaminan. Kenapa? Mergo SK-nya ora payu. Tapi insya Allah besok Gus kita masuk surga dengan para kiai yang ngawal Banser. Karena Banser tugasnya survei lokasi. Jadi sebelum kiai masuk surga, surganya disurvei oleh Banser. Begitu surganya siap, kiainya masuk, Bansernya keluar banyak. Gila, sok kira kayak kawan di internet. Aja nanti gede mana mau cilik. Kayak dibuka kanongnya sini mau kayak pentil. Menunggu melu jawab, gue kayak pentil, tapi pentil tronton. PJI enu ngundang Gus minta Badr Sohibin lumayan gagah. Ono gajah hadus ning beli najan gagah manui. Kenapa Mbak? Hah? Sepil, matamu sepil. Kok malah sepil malah kayak cilik gitu? Apa unboxing Mel? Pokoknya pengajian ini seperti lagunya Royhan. Begitu sulit, lupakan silit lah gitu. Makanya nyuwun sewu, etika ini menjadi penting. Dakwah yang paling gampang itu menggunakan etika. Mas, kamu tahu berapa orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah? Ratusan, Mas. Rata-rata mereka itu ketika masuk Islam bukan karena tahu Islam, tapi mohon maaf karena seneng dengan gaya Islamnya Gus Miftah. Terakhir dari Prancis cewek. Oh ini terakhir hijau Taiwan matamu. Sepingi loh. Oh pedas. Hijau Taiwan. Sopo jenenge? Sunyoto dongake mlebu surga dhisik dhewe. Mangkat bar salat ngasar. Amin. Di bar ngasaran modar katakan. Enggak, sebelum ke Taiwan saya mengislamkan orang Perancis, orang Islandia, orang Australia. Coba ini ngomong etika dan akhlak deh. Mereka datang ke Jogja bilang apa? Gus, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, do you know about Islam? No, I don't know about Islam. If you don't know about Islam, why you will to be a Muslim? Gue mandu-mandu kayak paham-paham atau bahasa Inggrisnya gampang nih. Buku bahasa Inggrisnya
buku tipe ketebuk. Jam tangan bahasa Inggrisnya clock. Jam tangan rusak, clock. Kucing bahasa Inggrisnya kucing teles, ketes. Kucing sikili papat, cat diet. Cat diet toh. Saya tanya, kenapa Anda pengen masuk Islam? Apakah Anda tahu Islam? No, I don't know about Islam. Saya nggak tahu Islam itu apa. Kalau Anda tidak tahu Islam itu apa, why you will to be a Muslim? Kenapa Anda ingin jadi orang Islam? Jawabannya apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Saya pengen masuk Islam karena saya melihat Islamnya Gus Miftah itu asik, happy dan menyenangkan. Jadi wong Islam ki sing slow-slow wae ngono lho, Li. Ora usah sing galak-galak, didik-didik kafir, didik-didik sesat, didik-didik bid'ah, Pancasila haram, menyanyikan Indonesia haram. Hati-hati. Kenapa Presiden Jokowi selalu bilang hindari politik identitas? Karena menjual agama untuk kepentingan politik. Mbak, aku lah kurang ajar, aku pengen jambak rambutnya Gus Miftah. Oh, Pakul Kroto. Aku lah lagi ngomong perlu tahu kan dengan PSK Begengge Surabaya. Oh pengen foto. Jadi Begengge kan pekerjaannya apa? Bakul Kroto. Pakan manu esunyo. Ah, sebenarnya. Hei. Ternyata mau pulang ketemu bujuni ngomong tuh, Dek, perutnya pun siap. Makan. Orang-orang itu ternyata pengen masuk Islam apa? Karena pembawaan Islam yang asik. Makanya tampilkan Islam di Taiwan dengan tampilan yang asik. Tampilan yang kasih dan sayang. Makanya kenapa? Allah lebih suka disebut dirinya Ar-Rahman Ar-Rahim. Buktinya apa? Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak mau menampakkan segala kekuasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak menampakkan segala keperkasaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Tetapi Allah mengatakan Ar-Rahman Ar-Rahim. Lebih menampakkan kasih dan sayangnya. Saya mas ngaji di Belanda, diprotes sama wartawan. Anda itu orang aneh. Kok PSK diajak ngaji emangnya untungnya apa? Apa kelebihannya? Akhirnya waktu itu ada wartawan dari Belanda, Prancis, Jerman, BBC London datang ke Jogja nih, ikut saya pengajian di Sarkem. Begitu selesai pengajian, bagaimana saya ngopeni mbak-mbak nakal itu. Walaupun saya mohon maaf, saya nggak pernah mereka manggil mbak nakal, apalagi ngomong londe. Saya 22 tahun ngaji bersama PSK nggak pernah manggil mereka londe. Kan nggak mungkin aku pengajian para londe rahimahumullah, nggak mungkin. Ya ma'asyiral londe rahimahumullah. Lah iya lah. Saya manggilnya apa? Mbak-mbak yang saya muliakan. Maksudnya ya mbak-mbak penjual kroto rahimahumullah. Akhirnya apa? Mereka baru tahu bahwa ketika agama itu disiarkan dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, justru membuat orang itu manut. Yang saya jadikan dalil apa? Nabi Muhammad ditantang sama kafir Quraisy untuk merubah Bukit As-Sofa menjadi emas. Muhammad, kalau Bukit As-Sofa bisa menjadi emas, kami akan masuk Islam. Tapi Nabi menolak. Kenapa? Karena kalau sampai Nabi Muhammad merubah Bukit As-Sofa menjadi emas, orang Indonesia besok kalau pengen cari uang nggak perlu berangkat ke Cangguah, tapi cukup ke Merapi sambil berdoa, ya Allah rubahlah Merapi itu menjadi emas. Makanya mereka Nabi Muhammad nggak mau. Yang kedua apa? Jibril datang, Muhammad, yuk kita doakan As-Sofa itu menjadi emas. Tapi kalau mereka tidak beriman, mereka kita azab, kita hancurkan saja wahai Muhammad. Nabi Muhammad menolak, karena esensi Islam bukan itu. Nabi bilang apa? Jibril, nggak usah dihancurkan, cukup mereka didoakan.
dakwah itu afiliasinya dengan Jibril, bukan Israil. Karena dakwah itu mengajak, bukan mengejek, merangkul, bukan memukul. Rahmat itu kasih sayang, bukan penghakiman. Akhirnya apa? Begitu melihat Bapak di PSK nangis ketika pengajian, orang wartawan ini heran. Selesai acara tanya jawab. Coba Mbak PSK angkat tangan, siapa yang mau cerita apa hebatnya pengajian ini? Wartawan dari Belanda. Mbaknya jawab apa, Mas? Saya mau cerita. Kemarin saya terima tamu. Transaksi masuk kamar. Saya dibayar separuh masuk kamar. Mulai saya melayani tamu saya, terdengar adzan subuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mbaknya bilang, oh pendek. Iya. Ditanya, lu kenapa Mbak? Lagi adzan, om masak kelon. Lu hubungannya apa? Gak enak om, saya jamaahnya Gus Miftah. Orang pamit. Akhirnya apa? Berhenti. Selesai adzan, mbaknya dibayar komplit. Mbak tak bayar, gak usah dilanjutkan. Kenapa om? Aku yo jamaah Gus Miftah. Jadi lonte kalau tamu nih pondok-pondok jamaah Gus Miftah. Makanya kenapa saya dapat julukan presiden para pendosa itu gara-gara kuili. Kemarin saya dapat video call dari Kalimantan Banjarmasin. Ada Mbak Elsie Purel di atas payudaranya ditato Gus Miftah. Video call ownernya sama saya. Gus, ini fan-nya Gus Miftah, ada Elsie dari Banjarmasin. Tatanya, Dok, itu tatonya apa? Dibuka Gus Miftah. Saya tanya, kenapa kamu tato itu? Kan Gus Miftah dulu pernah bilang, seseorang itu besok di hari kiamat akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dicintainya. Iya, modar kayak aku. Saya pengen besok di hari kiamat bisa berkumpul sama Gus Miftah. Saya bilang, tatomu itu bagus Dok, tapi salahnya satu. Apa Gus? Kurang titik. Dengan cara yang menyenangkan. Lah surveinya apa teman-teman di Jakarta itu? Kenapa kok banyak truk digambari itu? Fotonya Gus Miftah. Karena dianggap mewakili para pendosa. Orang yang ahli maksiat, yang senengannya mabuk, tidak dihakimi tapi justru dirangkul. Maka saya bilang apa? Ketika kamu duduk dengan ahli maksiat, jangan pernah bicarakan masa lalunya, tapi temani dia untuk merangkai hidup yang lebih baik. Ingat kata-kata saya ya. Surga dan neraka itu oleh Allah diciptakan untuk ahli maksiat. Dua-duanya diciptakan untuk ahli maksiat. Surga diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang mau bertobat, sementara neraka diciptakan oleh Allah untuk ahli maksiat yang tidak mau bertaubat. Jadi lagu ini presiden para pendosa dosanya oke yo rampok. Sabar wae itu. Nyatane opo? 230 orang lebih masuk Islam melalui Gus Miftah. Mergo nyantai. Bu, orang bilang, alah ngaji kok kayak ngono, nyatane Pak Jokowi seneng ngundang aku. Berkali-kali. Ini tantangannya untuk PCNU. Orang NU itu selalu saja berdakwah mencari ikan yang sama di kolam yang sama, sehingga rebutan sesama kiai. Makanya tadi saya bilang, begitu ngumpul teman-teman PCI NU se-Taiwan, saya senengnya minta ampun. Wong NU iso akur ning Taiwan. Tepuk tangan untuk NU Taiwan. Sementara kerukunan lu di Indonesia menjadi mahal. Betul? Saya bilang, kenapa Kanjeng Sunan Kalijogo bangun masjid Demak itu melibatkan semua wali? Tiangnya ada 4. Tiang pertama sumbangan Sunan Ampel, tiang kedua sumbangan Sunan Gunung Jati, tiang ketiga Sunan Bonang, baru yang keempat Soko Tata dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Seandainya masjid itu dibangun Kalijogo sendiri jadi mas. Tapi kenapa melibatkan banyak wali? Semangat persatuan. Wali itu terkenal hebat, terkenal alim, terkenal sakti. Apa-apa bareng-bareng. Kok sekarang pada musuh-musuhan?
Maka saya bilang, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman kuwi goblok, awake gede bajune es. Wong badannya besar kok bajunya es, kan goblok. Luwih goblok nganggo sempak jomblo. Coba bayangin Sunoto nganggo sempak ning jomblo. Wis manungi cilik. Ganjel toh. Ini persatuan yang luar biasa. Dari Tongkang datang, Kausium datang, Tainan datang, PCI itu semuanya menjadi satu. Dulu kan saya pernah bilang, yang merusak kita itu siapa sebenarnya? Guru TK. Gara-gara masuk TK diajari lagu judulnya Balonku Ada 5. Balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, hijau, kuning, kelabu, merah muda dan biru, meletus balon hijau. Dan pertanyaan saya, kenapa yang meletus balon hijau? Hijau kuwi warnane NU. Mila wong NU kon angkur rangel soale balone mledek. Allah salli wal ali wal ashabi man wal ali. Sekali lagi yang lebih khusus untuk semua hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Iki selawatan men khusuk malah dum-dum kresek goblok. Oh, tinggal selawatan mana? Wakul. Nih. Ayo dang mulai. Lah iya Nabi yang kon dhisik to, Cuk. Kita mulai. Sudah jam 6:30. Selamat lagi. Ya Rasulullah, Banten. Ya Rasulullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, ibni Abdillah. Aduh, lari di sini. Ini yen wis mati bondo ra melu bojo ayu wis ana sing namung sing ning kubur rasane lara anak bojo
ra tau ndonga sing ning kubur padha tangisan anak bojo rebutan warisan ya Rasul. Yang punya anak-anaknya di rumah kita doakan. Bocah cilik diulang ngaji, sesoyen gede dadi kiai. Amin. Amin. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek pengajian. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep derek sholawatan. Tiga etikanya, yang keempat adalah pedomannya. Saya yakin dimanapun kita berada, insya Allah Allah akan senantiasa menyelamatkan kita. Sing ojo nganti lali sakat paraning duman. Awak makan ning lewat golek apa, lak wis entuk apa-apa aja nganti lali karo wong. Pengen niate kerja, oleh duit malah lali segala-galanya. Naudzubillahi min dzalik. Baca hasbiro 3 kali yang busuk, kita berdoa bersama-sama. Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi. Khairul
sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Ya Allah yang Maha Rahman, ya Allah yang Maha Rahim. Dari 99 Asmaul Husna, nama yang baik bagimu ya Allah. Kau lebih suka kami memanggilmu dengan Ar-Rahman dan Ar-Rahim, bukan memanggilmu dengan Al-Malik ataupun Al-Aziz ataupun yang lainnya ya Allah. Seolah-olah Engkau ingin menunjukkan kepada kami bahwa kasih sayangmu, bahwa rahmatmu begitu besar untuk kami hamba-hamba. Bahkan dalam satu ayat surat Az-Zumar ya Allah, Engkau memanggil kami para pendosa tidak dengan sebutan wahai engkau para pendosa. Engkau tidak memanggil kami dengan kata-kata wahai engkau ahli maksiat, wahai engkau yang banyak berbuat salah, atau engkau yang berbuat dosa. Tapi Engkau lebih suka memanggil kami ya Allah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas. Begitu besar kasih sayangmu ya Allah, begitu besar rahman dan rahimmu ya Allah, sehingga kami tidak mampu membalasnya satu demi satu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di tempat yang baik ini, di acara yang baik ini, ketika kami berkumpul dengan orang-orang yang baik ini ya Allah, izinkan kami hamba-hamba menengadahkan kedua tangan kami ya Allah, mengkhusyukkan hati dan pikiran kami ya Allah, untuk bermunajat kepada-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kasih sayangmu yang Kau berikan kepada kami, anugerahmu, nikmatmu, rizkimu kepada kami. Tapi kesemuanya itu ya Allah kami balas dengan perbuatan dosa. Kebaikanmu kami balas dengan kemaksiatan, kebaikanmu kami balas dengan kesalahan. Untuk itu ya Allah, izinkan kami hari ini ya Allah, mohon ampunanmu ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah, ampuni kesalahan kami ya Allah, ampuni kekhilafan kami ya Allah, ampuni kemaksiatan kami ya Allah, baik yang besar maupun yang kecil, baik yang terang-terangan maupun yang tersembunyi. Ya Allah ya Rabb, begitu banyak kelakuan kami yang mungkin tidak sesuai dengan rambu dan jalan-Mu ya Allah. Tapi kami hamba-hamba-Mu meyakini ya Allah, sebesar apapun dosa yang kami lakukan, lebih besar ampunan-Mu dibandingkan dosa-dosa kami ya Allah. Bisa jadi dosa kami sebesar kapal ya Allah, tapi ampunan-Mu lebih luas dibandingkan lautan ya Allah. Untuk itu ya Allah, ampuni kami dengan segala kesalahan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kekhilafan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala ketakaburan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala kesombongan kami ya Allah. Ampuni kami dengan segala dosa-dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, mulut ini pandai bergunjing ya Allah, mulut ini pandai berbuli ya Allah, tapi mulut kami tidak pandai untuk memohon ampunan-Mu ya Allah. Tapi mulut kami begitu gampang menghina orang lain, tapi mulut kami begitu susah untuk beristighfar kepada-Mu ya Allah. Untuk itu ya Allah, jadikanlah hari ini ya Allah, di acara yang baik ini ya Allah, tuntunlah hati kami, tuntunlah mulut kami untuk senantiasa membaca takbir, tahmid, tahlil, untuk senantiasa beristighfar, memohon ampunan-Mu ya Allah. Astaghfirullah, 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 astaghfirullah. Ya Allah ya Rabb, begitu tebalnya dosa itu menyelimuti hati kami ya Allah, sehingga ya Allah kami lebih khawatir ditinggalkan makhluk daripada Engkau meninggalkan kami ya Allah. Kami lebih percaya meminta pertolongan kepada manusia dibandingkan kami minta pertolongan kepada-Mu ya Allah. Karena begitu besar dosa itu ada dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, pada Nabi-Mu pernah mengatakan kepada kami ciri-ciri orang beriman itu yang lunak hatinya ya Allah. Kami semua yang hadir mempunyai hati yang keras, karena mungkin terlalu banyak dosa dalam hati kami ya Allah. Nabi-Mu mengatakan qalbun mu'min baitullah, hatinya orang beriman itu rumah Allah. Tapi hati kami banyak dihinggapi rasa hasud, iri, dengki, kebencian di dalam hati kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepada-Mu ya Allah, berikanlah cahaya-Mu, nur-Mu, hidayah-Mu ke dalam hati kami ini ya Allah, sehingga hati kami ini senantiasa terpaut dengan asma-Mu ya Allah, sehingga mulut kami senantiasa beristighfar, memohon ampun kepada-Mu ya Allah, sehingga semua tindak tanduk kami ya Allah senantiasa berada dalam redha dan ridha-Mu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rabb, ampuni pula dosa kedua orang tua kami, sayangi mereka ya Allah.
Kasihi mereka ya Allah, jaga mereka ya Allah. Jujur dari dalam hati kami yang paling dalam ya Allah, kami sangat merindukan mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan kehadiran mereka ya Allah. Kami sangat mengharapkan perjumpaan kembali kami dengan kedua orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb,